kita kehidupan. Dalam kehidupan ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya udah cuma bangkit berdiri dan kita buka hati kita untuk Tuhan. Biarlah kita mau menyembah Dia dengan kesungguhan hati, sebab Dia sangat besar, Dia baik bagi kita, Dia ajaib dan luar biasa. Kemegahan Raja. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, Dia datang dalam Kami yang rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami yang datang ke tempat ini Tuhan, karena Engkau yang menanamkan kehidupan di hati kami Bapa, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu Bapa. Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan kami berikan yang terbaik
terbaik untukmu Bapa. Karena Engkau telah memberikan segala apa yang kami perlukan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Segala ucapan syukur kami selalu naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang besar, Allah yang menciptakan segala sesuatu sehingga kami dapat hidup. Hari ini ya Tuhan Yesus, biarlah kami membuka hati kami untuk kami bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mendengarkan firman Bapa, sehingga Tuhan kehidupan kami adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Sehingga kami berjalan dengan satu percaya bahwa Tuhan ada selalu memimpin kehidupan kami. Berkati Tuhan kebaktian kami sore hari ini dari awal sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Besar
Biarlah kita merasakan nikmatnya adalah Tuhan. Kita percaya Dia adalah satu-satunya penolong kita. Aku
undang Bapak Ibu depan untuk bisa nyanyi memuliakan Bapak. Silakan dulu, saudara-saudara. Sambil menunggu kita nyanyikan lagu. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. di luar skenario. Saya rindu sekali
jemaat sini bisa diberkati 1 menit aja kesaksian dari saudari terkasih. Karena ini benar-benar membangun iman jemaat. Saya rindu sekali karena apa yang Tuhan perbuat buat kita itu harus kita nyatakan. Amin. Biar segala sesuatunya ditambahkan lagi oleh Tuhan. Kita dipelihara Tuhan, kita diberkati Tuhan, akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya mohon dengan sangat, walaupun Ibu terkasih ini sedikit malu-malu, tapi harus nyatakan bahwa Tuhan baik. Saya mengundang Ibu, boleh? Haleluya. Tangan buat Tuhan. Haleluya. Selamat sore. Bapak-bapak mau menyaksikan berikan tutupan. Ya, waktu hari Minggu pagi saya bangun tidur, mau bangun terus sakit mungkin dada, sakit mungkin sampai sini, sampai saya masuk ke kamar mandi sampai 3 kali, tapi tidak yang masih sakit. Terus saya masuk kamar, duduk sebentar, terus tiduran, terus kayak ada bisikan darah yang berkuasa, ini darah yang berkuasa. Saya nyanyi 2 kali. Terus sakitnya hilang. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa. Terus waktu jam waktu itu saya datang ke rumah, rencana mau doain izin, dan Tante Wi juga pada hari Minggu izin pelayanan di tempat ini mau perjamuan, tapi Tante Wi nggak datang. Saya bingung, saya tanya kenapa Tante Wi sakit. Besoknya 2 hari kemudian kami datang ke tempat yang izin, kami mau berdoa untuk izin untuk Tante Wi. Tapi cerita Tante Wi itu benar-benar menggetarkan hati saya. Karena sakit yang dialami itu bukan sakit perut biasa, tapi itu adalah angin duduk. Dia ke belakang nggak bisa buang air, belakang nggak bisa buang air, dia rasa sakit luar biasa. Saudara-saudara tahu angin duduk itu bahaya luar biasa. Kelihatannya kayak simpel ya, tetapi pada saat itu saya mau kasih tahu lagi bahwa Tante Wi dapat bisikan untuk suruh menyanyi lagu apa? Darahnya Maha Kuasa. Dia nyanyi 2 kali. Dan pada saat itu ada satu cerita yang hari ini Tante Wi nggak cerita. Pada saat dia duduk dia merasa ada seseorang di dekat dia. Wow, saya terkagum akan pekerjaan Tuhan. Dan saat itu juga, detik itu juga Tante Wi yang merasakan sakit lagi sampai sekarang. Ini yang harus kita alami sebagai anak Tuhan. Tapi penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Om Icik dengan cueknya dia pergi melayani Tuhan. Padahal Tante Wi lagi sakit. Tapi karena dia melayani Tuhan, Tuhan berikan buat Tante Wi kesembuhan. Wow, buat kita sungguh dahsyat. Kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa. Mari saya kita lagi bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Bila Roh Allah ada di dalam kita menang seperti Daud. Haleluya.
masuk dalam firman Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kalau kami boleh ada di mana pada saat sore hari ini, kami kembali berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Karena ini adalah kerinduan kami untuk datang menghadap hadirat Tuhan, menikmati urapan-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah banyak memuliakan nama Tuhan. Kami sudah banyak menyembah Tuhan. Kami sangat yakin, sangat percaya Tuhan. Pujian dan penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Kesaksian yang kami dengar pada saat sore hari ini Tuhan meneguhkan kembali iman percaya kami, menguatkan kembali iman percaya kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mampu menyembuhkan segala luka-luka baik jasmani maupun rohani kami Tuhan. Namun kami percaya Kau adalah Allah yang selalu ada di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar benar-benar akan Engkau taruh di dalam hati kami sehingga menghasilkan buah-buah roh yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu selalu ada di dalam hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan oleh
lewat hamba-Mu baik kebenaran firman pada sore ini Tuhan. Kami percaya benar-benar menjadi benih-benih yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat sore hari ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Yesus mengganggu dengan tanganmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya mengundang hamba yang Bapak Bapak. Yesus mengganggu dengan tanganmu. Yesus memberiku Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Saya bersyukur tentunya kepada Tuhan. Terima kasih tentunya buat kepercayaan yang diberikan kepada saya bagi kembali segala di tempat ini melalui hambanya suami istri Om Ronald dan Tante Ella. Saya melihat kedua rekan saya ini selalu tersenyum. Tapi di balik semua itu saya tahu mereka ada dalam zona apa ya? Sangat menderita sebenarnya. Tapi senyum itu membuat apa ya? Membuat dorongan hati kita itu selalu mengekspresikan bahwa senyum itu tentunya baik. Senyum itu tentunya baik. Apalagi seorang pedagang, kalau pedagang nggak ada senyum, lalat pun juga nggak akan ambil. Saya senang sekali lihat dia memimpin puji-pujian yang sinar tadi. Wah, ada sukacita. Sekalipun jogetannya kurang lengkap, ada ke kiri, ke kanan, nggak apa-apa. Selama itu buat Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara, tentunya kesempatan sore hari ini sekali lagi saya dan keluarga banyak berterima kasih saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kesaksian tadi membuktikan bahwa setiap jerih lelah orang percaya ketika itu untuk Tuhan, Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Mungkin bagi orang lain kesaksian yang singkat tadi itu luar biasa. Tapi bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Berani mengambil keputusan untuk Tuhan segala-galanya. Saudara, bayangkan kalau itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang, kalau itu terjadi, bisa dibayangkan apa kata orang, ya kan? Tetapi selama kita melayani Tuhan, Tuhan pasti bela. Saudara, saya rindu menyaksikan tentang kemurahan Tuhan itu, dan ini juga mendorong buat kedua rekan saya ini. Kalau Tuhan izinkan, mereka akan sepenuhnya terus melayani Tuhan. Saya ingin mendorong keluarga saya ini tetaplah bertahan dalam melayani Tuhan dalam situasi apapun. Dengan baik, Tuhan selalu memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Saudara, saya ingin bersaksi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya dengar kabar dari Tante Ellen,
menyampaikan firman Tuhan di tempat ini kalau belum 2 jam belumkan. Saudara, saya akan menyampaikan kemurahan Tuhan lewat satu pujian bersama dengan istri dan anak-anak saya. Saya mengundang istri saya, mantan pacar saya tahun 99. Dan ya, saya mengundang Ika ke depan untuk memainkan musik. Pujian ini, saudara, yang mendorong saya untuk kuat dalam melayani Tuhan. Karena pelayanan kami supaya umur 6 tahun, nanti tanggal 32 sudah ada kajiannya. Doakan supaya kalian berusaha dan tanggal 32. Ya. Jadi kalau sini dulu, lantai lagi. Enggak. Saudara, yang nomor 1 di Salatiga yang sebentar lagi diwisuda, ini nomor 2, ini nomor 3. Kenapa saya membawa kedua rekan saya, kedua anak saya, memiliki kesaksian yang sangat unik dan sangat menyakitkan. Yang satu lahir tanpa uang, tapi ditangani oleh medis, tapi masih hidup dan melayani Tuhan. Yang satu ditolak, di dalam perut ditolak, ketika masuk ruangan dokter juga anak-anak, tapi hidup sampai hari ini. Kalau yang satu selama mendampingi saya dalam dunia pelayanan 24 tahun belum pernah dikasih gaji, tapi terus melayani Tuhan. Supaya orang-orang dan tanda yang tahu melayani Tuhan itu gak gampang, tapi Tuhan tetap lihat. Nah, silakan. Bukan dengan kekuatan tubuh. Saudara, ini pujian mendorong saya untuk terus bertahan dalam melayani Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini, apapun talenta yang Tuhan kasih, kalau saudara cuma bisa berdoa, datang melayani Tuhan dengan puji-pujian, lakukanlah itu. Anda lakukan itu bukan untuk manusia, tapi Anda lakukan itu untuk Tuhan. Sekali waktu Tuhan akan buktikan. Jadi lelah di dalam Tuhan tidak akan bersiksa. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Sampai di sini dulu, kalau nyanyi lagi nanti saya akan pakai lokal. Gitu kan? Silakan nyanyi. Silakan. Tepuk tangan dulu. Ya. Puji Tuhan, saudara. Kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus, yaitu Yunus pasal 1 ayat 1, 2 sampai ayat yang ke-3. Yunus pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Saudara, kalau sudah temukan ayat pasal itu dan ayat itu, mari kita baca bersama-sama. Yunus pasal 1
ayat 1, 2, dan 3. Dalam hubungan yang ketiga mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatan sampai kepada. Tetapi Yunus siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar sampai ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, cerita ini seringkali kita dengar, mungkin lebih banyak di sekolah minggu. Dan penangkapan dalam cerita ini, saudara, orang lebih terfokus kepada siapa, saudara, dalam cerita itu. Pasti kalau di cerita sekolah minggu itu, yang orang tangkap itu, yang berkesan kepada anak-anak itu, bagaimana ikan paus itu obrolan rajin. Orang melihat ikan pausnya menelan Yunus masuk ke perut sampai di sini. Tetapi saudara, dengan baik di dalam cerita itu ada banyak peristiwa yang saudara dan saya bisa dalami, berbicara tentang kehidupan kekristenan kita. Tema khotbah saya pada saat sore hari ini, taat pada perintah Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat ayat yang pertama, firman Tuhan itu datang kepada Yunus. Kedua, Yunus respon. Yunus dengar dan dia bertindak, saudara. Tetapi kalau saudara baca ayat yang kedua, coba tolong ayat yang kedua. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berseru terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga jelas sekali respon dari Yunus. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tugas Yunus menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada kota Niniwe. Tetapi dengan baik respon Yunus, iya, tapi tindakan eksekusinya berbeda dengan tujuan Tuhan. Benar Yunus dengar, tetapi pelaksanaannya, saudara, tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gambaran kekristenan kita seperti itu, saudara. Paham, kita mengerti Tuhan itu ada. Kita tahu Tuhan berkuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi pada praktiknya, saudara, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita paham. Saudara, memahami boleh, tapi taat jauh lebih penting. Taat lebih penting, saudara. Taatnya kepada perintah Tuhan. Maka kita lihat, saudara, ketika Yunus taat pada perintah Tuhan, berbeda peristiwanya. Tetapi mari kita lihat ketika Yunus tidak menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara lihat baik. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal. Dia berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya. Ketika saudara dan saya tidak taat, ketika saudara dan saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau, ada harga yang harus dibayar. Saudara, ada harga yang harus dibayar, saudara. Tuhan tidak mau Yunus mengeluarkan biaya, tetapi
jadi, bukan keinginan Tuhan yang jadi. Keluar dunianya. Saudara, Tuhan gak mau seperti itu. Tapi Yunus mau apa maunya Yunus, bukan apa maunya Tuhan. Saudara, jangan salahkan Tuhan. Ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau. Salah satu contoh, mungkin saudara hari-hari usaha kita lagi dalam keadaan goncang, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita diizinkan Tuhan terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Saudara, kalau itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, dan Tuhan mau kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Tuhan mau kita yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ketika peristiwa yang tidak enak itu terjadi dalam rumah tangga, keluarga, usaha kita, anak-anak kita, lakukan saja. Dengar baik, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang izinkan, dengar baik saudara, Dia akan bertanggung jawab. Amin. Dia pasti bertanggung jawab. Saudara, Yunus ketika dia melihat tugas yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan, dia lari, saudara. Pada akhirnya tantangan mulai datang. Dia mulai keluar dunia. Demikian pun kita, saudara. Kalau kita coba ambil jalan pintas, kita coba menggunakan kemampuan kita coba menggunakan kekuatan di luar Tuhan, saudara, akibatnya ada. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Tuhan mau benar-benar saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan tidak izinkan kita menggunakan tangan manusia, menggunakan kemampuan manusia. Yang Dia mau kita menjadi pelaku dari kuasa yang Tuhan ingin buktikan bahwa mujizat itu masih ada sampai hari. Tuhan mau kita menjadi pelaku mujizat itu, bukan orang lain, tetapi Tuhan inginkan ketaatan kita pada perintah Tuhan. Terkadang kita ingin mujizat, saudara. Benar nggak, saudara? Saudara, kalau kita mau jujur, kita cari Tuhan itu karena apa? Karena ini ada mujizat. Mujizat itu apa? Yang paling utama yang kita cari. Kalau kita mau jujur, ada banyak alasan di luar sana. Ya sakit, ingin sembuh. Bagaimana bisa sembuh? Kalau nggak ada sih. Usaha bisa bangkit dari mana? Kalau nggak ada tambahan sih. Saudara, Tuhan mau mujizat itu bisa terjadi karena ada sebabnya. Sebabnya apa, saudara? Mujizat bisa terjadi disebabkan oleh apa, saudara? Di kehidupan enak atau tidak enak? Hah? Nggak enak. Di saat hidup kita lagi nggak enak karena ada masalah, disitulah mujizat itu terjadi. Tepuk tangan dulu. Kalau saudara ingin lihat mujizat, bersyukur dulu, terima dulu masalah itu, terima dulu tantangan itu, terima dulu ujian itu, terima dulu kesulitan itu. Jangan ini, saudara, karena Tuhan akan bertanggung jawab. Selesai itu, saudara akan melihat, oh benar, mujizat itu ada. Saudara, saya melayani Tuhan mungkin lebih lama dari gembala di sini lebih lama. Saya baru 24 masuk 25 tahun. Yang saya katakan tadi, saudara,
untuk punya mantan pacar di sana. Jadi istri sampai 25 tahun nggak ada gaji, sampai melahirkan aja sudah nggak ada uang. Dan Tuhan izinkan lembah itu harus kita lewati. Saya kadang-kadang ketika memperhatikan tempat ibadah saya, rasanya gak masuk di akal. Saya, maaf saudara, saya lihat ada beberapa jangan lihat sekarang saya amit-amit. Orang kalau ketemu saya, mana rambutnya? Gak apa-apa, kan ada di Alkitab. Benar kan saudara? Tidak seutas serang hukum, tidak ada ganti tanpa izin Tuhan. Benar kan saudara? Jadi kalau rambut saya jatuh semua, yang bertanggung jawab itu adalah istri saya. Iya, orang bertanya, kamu beli sabun apa beli rinso? Tetapi kehidupan yang tidak enak itu saudara, ketika kami jalani bersama-sama dengan bersyukur, baru ada mujizat. Mujizat tidak bisa terjadi kalau saudara tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada tekanan hidup. Di mana saudara bisa melihat mujizat? Saudara tidak akan mengalami mujizat itu kalau saudara tidak melewati lembah air mata. Itu akan satu kaki. Ketika saudara dan saya disembuhkan oleh Tuhan, di situ akan kita terangkan. Terima kasih Tuhan. Yang tadinya dokter vonis saya seperti ini dalam mengeluarkan biaya seperti ini. Puji Tuhan ada tangan BPJS yang tahu. Saudara, mujizat itu bisa terjadi karena ada masalah. Maka saya mau katakan kepada saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Yunus coba lari dari hadapan Tuhan tanpa dia sadari saudara bahwa dia mulai lari dari sumber berkat itu. Orang kalau lari dari Tuhan, dari sumber berkat itu, dia bukan mendapatkan berkat, tetapi sebaliknya dia mengeluarkan berkat dari Tuhan. Itu Yunus mau tidak mau dia bayar. Dan kalau saudara baca 10 pasal itu, Yunus coba cari nyaman. Saudara tahu dia masuk di bawah kapal itu seolah dia terhindar dari pandangan Tuhan. Enggak, saudara. Yunus boleh masuk sampai ke dalam kapal itu, saudara. Seolah-olah dia lepas dari pandangan Tuhan. Tidak. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Bagi Yunus perjalanan itu aman, ya kan? Kapalnya besar, servisnya top. Tapi di tengah perjalanan itu Tuhan izinkan gelombang. Kaget. Wah, gelombang kok seperti ini? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya orang yang ada di sekitar Yunus mulai panik. Dengar baik. Orang yang lari dari panggilan Tuhan, orang yang lari dari Tuhan, kemanapun dia pergi akan membawa dampak negatif. Tetapi orang yang taat pada firman Tuhan, mencari pelan firman Tuhan, kemanapun dia berada akan menjadi berkat. Berikan kemuliaan Tuhan. Dia akan selalu disukai, disenangi. Karena orang berkata, luar biasa itu orang. Di saat susah dia mau memberkati, apalagi dia diberkati oleh Tuhan. Oh iya, saudara, Yunus takut dengan amanah Tuhan itu. Pengalaman yang saya jalani dan apa yang saya temukan di lapangan hari-hari ini, 3 hal yang membuat orang itu sulit melihat mujizat Tuhan ketika Tuhan memberikan tantangan. Yang pertama, saudara tahu,
Yang pertama yang bisa lakukan, takut. Benar nggak saudara? Respon dari pribadi kita ketika ada tantangan yang ada takut. Yang kedua apa saudara? Mulai susah, sulit, enggak kuat. Saudara, firman Tuhan katakan, apa yang engkau takutkan justru itu yang akan terjadi. Apa yang kita enggak kuat, sampai kapanpun kita akan dikalahkan oleh masalah ini. Tapi kalau kita berkata bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang aku hadapi hari ini, maka engkau akan menang dari masalah itu. Berikan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau apa kita mulai takut. Langkah berikutnya, sudah nggak kuat saya, padahal kuat. Udah nggak kuat saya. Mulai drama Korea muncul. Drama Korea mulai muncul. Sama sekali udah nggak kuat. Kenapa toko setiwa nggak ada? Padahal tumpuk di bawah. Nggak enak, kayak terus. Keluar. Kata pembawa sama seperti menjadi susah terus. Kalau ketemu ada pendeta masuk, kebetulan saya dipercaya di setiap kali saya ketemu, nggak ada di Cirebon tapi ada di mana-mana. Setiap ketemu pimpinan susah. Akhirnya apa sudah susah beneran. Telepon ada di mana Pak? Lagi di dokter apa? Lagi cek gula, udah. Telepon lagi kenapa nggak ikut kegiatan? Jantung. Coba sudah. Bukan jadi berkat, tapi mengeluarkan berkat. Mari sudah kita pelajari firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika Tuhan izinkan, mari kita mengatakan, dengan Tuhan aku sangat melakukan. Dengan Tuhan aku percaya aku akan melihat mujizat Tuhan. Jangan baru sakit gigi kita pegang semua gigi sudah. Yang sakit sudah mulai pegang semua. Artinya kecil besar masalah hidup itu, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ini yang membuat akhirnya perjalanan seorang Yunus yang bagi dia baik, tapi belum tentu baik di mata Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara berpikir, saya coba dari pengalaman hidup saya, ya kan? Saya coba jalan, ya. Awal enjoy, konsumen banyak. Tapi saudara nggak sadari ketika buka loket kurang terus. Apa? Kontrol dokter, anak masalah, itulah. Padahal konsumen banyak. Mulai ditudingkan. Kamu sih. Saya lucu saudara. Kalau ada emak-emak umur 60, 70 masih kamu sih. Mari saudara. Hari-hari kita belajar firman Tuhan bahwa sesulit apapun hidup ini aku tetap percaya kalau punya Tuhan ada yang setia. Yunus gagal saudara dengan planningnya. Tuhan buat planningan, dia buat planning B. Akhirnya apa yang terjadi? Kerugian demi kerugian dialami dalam perjalanan. Dia nggak mau peka saudara. Dia tetap diam di dalam. Dia gak mau muncul. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Gelombang itu semakin hebat. Satu yang saya harus sampaikan kepada saudara, poin yang pertama, dengar baik. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup dan Dia perintahkan kita untuk menjadi pelaku mujizat itu, lakukan saja. Kenapa? Dia pasti buka jalan. Amin.
Ayat itu saudara dengar baik. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dia katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup. Amin. Tuhan jamin Bapak Ibu, kita akan kuat. Tuhan pastikan bahwa dalam penyertaan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Bahkan kalau Tuhan yang merancang, kalau Tuhan yang merancang, saudara dengar baik, itu sempurna dan tidak ada satupun yang gagal rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, apa yang sebentar kita hadapi hari ini, kalau Tuhan izinkan, katakan, aku percaya. Yes, haleluya. Rancangan Tuhan tidak akan ada yang gagal dalam hidup. Mari kita mengatakan sore hari ini, kita sama-sama mengatakan, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup. 1, 2, 3. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup. Berikan kemuliaan dulu. Saya ingin mendorong saudara dalam Tuhan di tempat ini. Mari tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Kalau kita mau tulus, kita merendah hati dengan firman Tuhan, saya yakin kita akan kuat mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pastikan bahwa kita akan menang. Dia jamin, sebab dia katakan apa? Pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Maka Bapak Ibu harus bersyukur. Harus bersyukur di dalam penderitaan. Amin. Amin. Jadi kalau pulang ada penderitaan, tetap amin. Haleluya. Ada amin. Amin. Baru selesai penderitaan. Yakin semakin hebat goncangan itu terjadi di dalam hidupmu itu, percaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan. Saya apapun badai itu, Tuhan pastikan perahu Tuhan angkat keluar dari usaha kita tetap ada di atas ombak. Berikan kami kemuliaan. Sebab Yeremia 29 ayat yang ke-11 dia katakan apa? Rancanganku yang ada padamu itu Tuhan tahu. Hari esok penuh dengan pengharapan selama kita hidup dalam rancangan Tuhan. Percaya saudara, yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan terbuka, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan. Ya, itu poin yang pertama, saudara. Yang kedua, saya katakan tadi, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti berkati. Kalau Tuhan izinkan, Dia akan memampukan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat. Mari saudara kita lihat di dalam kitab Yunus tadi, di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga dari bahwa Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Ada konsekuensinya, ada akibatnya, saudara. Ada konsekuensinya, ada akibatnya ketika saudara dan saya lari dari Tuhan. Bukan kita aja yang mengalami kerugian, saudara, tetapi orang yang ada di sekitar kita akan berdampak, saudara. Mari kita lihat di dalam perahu ini. Kerugiannya cukup besar, saudara. Barang-barang yang mereka miliki akhirnya dibuang ke laut supaya selamat. Hanya karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yunus lari dari perintah Tuhan. Yunus tidak taat pada perintah Tuhan. Dampaknya kemana-mana. Orang yang ada di sekitar dia rugi. Padahal Tuhan
Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Yunus. Tujuannya cuma satu, ingin menyadarkan Yunus bahwa kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Amin, saudara. Cerita ini saudara mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak bisa lari, saudara. Maka saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ada di dalam satu pergumulan hidup, saudara ada dalam satu tekanan, saudara ada dalam kesulitan-kesulitan besar hari-hari, bersyukur. Karena tidak semua orang dipercayakan Tuhan untuk memikul bebannya. Berikan kemuliaan Tuhan. Semua orang cuma pilihan. Maka saya bersyukur saudara kalau dia harus. Saya paling senang dia begitu saya. Yang singernya luar biasa, umur 17. Saya katakan 17. Ekspresinya loh, bukan mana. Akhirnya yang anak muda masih disuka, ikut kan? Tadi agak kaku ketika lihat seniornya di sebelah kiri, saya pun juga ikut joget. Saudara, umur boleh tua, usia boleh tua, tetapi semangat dalam Tuhan selalu berikan kepada Tuhan. Umur boleh tua, usia boleh bertambah, tapi jiwaku untuk melayani Tuhan selalu mudah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Saudara berikan kasih Tuhan. Dua hal yang saya temukan dari cerita firman Tuhan. Apa saudara? Ketidaktaatan Yunus, tetapi ada satu yang saudara harus tahu, betapa hebatnya kasih Tuhan buat Yunus. Jauh dia pergi meninggalkan Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan tetap menyertai orangnya mulai lari dari Tuhan. Benar tidak saudara? Yunus lari, boleh, tapi Tuhan tetap mengamati Yunus, karena Yunus Tuhan tahu dia adalah orang pilihan. Berapa kali kita jatuh, kita bangkit, kita jatuh, kita bangkit dan berbaik, karena Tuhan tidak pernah tertutup mata dengan keadaan. Kita adalah orang-orang pilihan. Yunus pada akhirnya jatuh bumi. Artinya dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia berlari, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan Yunus. Yunus berkuasa, tapi ada tangan kasih Tuhan yang terus menerusnya. Jangan lari, kamu akan menemukan kegagalan dalam hidup. Saudara, orang yang lari dari Tuhan, yang pertama, dia akan mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, orang yang lari dari Tuhan, hidupnya tidak pernah nyaman, selalu ada dalam bayangan ketakutan. Orang yang lari dari Tuhan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Tetapi kalau orang yang tetap rendah hati dan dengan Tuhan, kata firman Tuhan, saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan dan apa yang tidak pernah dibayangkan berarti, tetapi justru itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang berhasil. Berikan kemuliaan. Jangan lari sesulit apapun hidup ini. Kalau Tuhan yang izinkan, dia akan bertanggung jawab. Buktinya, ketika Yunus masuk, begitu nekat seorang Yunus. Kenapa? Dia tahu, sekalipun aku ada di titik terendah, aku percaya Tuhan tetap adalah Allah yang sempurna. Yunus lama bergaul dengan Tuhan. Dia tahu, ketika dia menyadari kesalahan itu, dia tahu ada tangan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, jangan larut dari kejatuhan kita, jangan larut dari kesalahan kita, seolah-olah Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Ada ayat dari firman Tuhan yang berkata, sekalipun dosa membela mereka, ini Tuhan sanggup pulihkan.
Amin, saudara. Amin, saudara. Yunus lepas. Tuhan utus ikan paus. Ikan yang begitu besar dan memakan. Saudara bayangkan, 3 hari ada di dalam perut ikan. 3 hari Alkitab tidak menulis bahwa Yunus makan. Yunus ini, saudara bisa bayangkan di dalam perut ikan, kira-kira ada aqua nggak di dalam? Ada nggak? Fit. Ada fit. Betul, itu ada. Selalu fit. Kira-kira ada Tuhan. Biar ada dalam masalah. Tapi kalau suruh memuji Tuhan, bukan menang, selalu fit. Amin, saudara. Maka saya katakan, saudara, kalau kita sebagai pengusaha, orang usaha, kalau nggak ada senyumnya, nggak akan takut. Anak Tuhan selalu mengekspresikan bahwa bersyukur itu tanda bahwa aku percaya mujizat. Amin. Maka saudara, 3 hari di dalam perut, aneh saya, luar biasa itu. Gak konsumsi apa-apa, tapi kok Yusuf masih bisa bernapas. Ada banyak Tuhan terjepit, ditekan, terintimidasi, tapi dia selalu berkata, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Yunus 3 hari, tetapi dia masih ingat Tuhan. Anak Tuhan, hari-hari yang saya ingin sampaikan, seberat apapun tekanan hidup ini, ingat, kita masih punya Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup. Orang boleh tutup, orang boleh khianati kita, orang boleh berkata kita tidak boleh. Tapi katakan, kalau Tuhan itu selalu terangkan, Tuhan bilang, inilah anak yang aku kasih, maka aku berkenan. Tepuk tangan dulu. Jangan dendam, jangan balas. Katakan Tuhan, terima kasih. Karena oleh masalah hidup itulah aku menjadi kuat. Oleh karena masalah hidup, proses hidup itulah aku menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Yunus menyadari, dia bertanya, Tuhan, ampuni saya. Dia tahu cara menggunakan hal itu. Anak-anak Tuhan, engkau tidak punya relasi, mungkin sudah tidak ada sumber pertolongan karena mana-mana. Sama seperti Yusuf, engkau ada di satu titik yang terendah, di dunia yang paling bawah. Mungkin saat ini ekonomi ada di dalam titik terendah, rumah tangga, keluarga kita, anak-anak kita. Percaya, doa orang benar besar kuasa berikan kemuliaan. Karena lari dari Tuhan, meskipun engkau ada pada satu titik terendah, dengan baik, doa akan sampai kepada telinga Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yunus Tuhan mengatakan apa yang terjadi? Yunus yang dalam kesusahan 3 hari Tuhan bentuk di dalam perut ikan, membuat 1.200 kurang lebih manusia di dunia ini bertobat memuliakan Tuhan. Berikan kemuliaan dia betul. Saudara, dari pergumulan hidup, dari keadaan dan situasi yang tidak enak yang sementara terjadi dalam hidup kita, justru di situ Tuhan ingin mengingatkan kita satu waktu engkau akan melihat bahwa setiap air mata akan berubah menjadi berbagai. Berikan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara. Saya saudara bangkit berdiri bukan dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini mungkin sama seperti Yunus, ada pada satu titik yang paling terendah. Sepertinya sudah tidak ada pertolongan. Dengar baik, hari ini kuasa Tuhan ada di dalam rumah doa ini. Ada kuasa Tuhan di sore hari ini. Yang Tuhan perlukan hanyalah
Di saat aku pada titik terendah, orang boleh tidak peduli dengan keadaanku, tetapi aku percaya aku punya Tuhan. Aku punya Yesus yang selalu memperhatikan keadaanku hari ini. Saudara, jangan kecewa, jangan bersuku-suku, jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan. Percaya saudara, sore hari engkau hadir bukan karena secara kebetulan. Engkau hadir di sini karena Tuhan punya tujuan dalam hidup. Tuhan ingin buktikan bahwa kesetiaan mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Sore ini ada kuasa Tuhan. Sore ini kalau engkau benar-benar berkumpul dengan Tuhan, engkau tidak akan kembali dengan keadaan kacau. Engkau akan berkata, apakah Tuhan di dalam Tuhan? Aku pastikan bahwa Tuhan akan bertanggung jawab dengan keadaan. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa hidup. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menolongku pada wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, pandang Yesus, pandang Tuhan saja, saudara. Karena di balik kesulitan hidup yang sementara yang kau hadapi, ada kedua tangan yang berlambang paku yang menantikan kita, yang menjamin bahwa dalam tangan Tuhan tidak ada yang buntu. Di dalam tangan Tuhan tidak ada yang kesulitan. Di dalam kedua tangan Yesus sudah berkat yang tersedia. Bukan dengan kekuatan, mari datang dengan kerendahan, dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa hidup. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan yang menolongku. Katakan bukannya pada wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu.
Dia hanya memanggil nama Tuhan. Hari ini, jika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, silakan saudara boleh angkat kedua tangan. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Biarlah kuasa melawati kami Tuhan. Yang sakit dipulihkan, disatukan dalam nama Yesus. Mereka yang menghadapi kekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang menghadapi masalah, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemenangan di dalam nama Yesus. Mereka yang mulai mengalami kelemahan secara rohani oleh karena tekanan, kesulitan, beban hidup, jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Ku pandang wajah-Mu yang bersatu, pertolongan datang dari-Mu, jangan lepaskan. Terima kasih Tuhan, kalau harapan kami dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang pasti akan menolong kami. Kami yang umat yang melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak biarkan kami ya Bapa. Biarpun apa yang kami harus hadapi di dalam lembaga kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau Yesus tetap memimpin kami. Bahkan beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kita selamanya. Berkati hamba-Mu memperbaiki kehidupan dalam pelayanan. Engkau pakai yang lebih heran lagi Bapa. Dan kami umat-Mu yang terima berkat Tuhan, biarlah kami pakai untuk memberkati dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami menjadi sumber berkat dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Saudara-saudara masih berkati. Haleluya. Dan sembah berikan yang terbaik buat Tuhan. Ucaplah dan nikmatlah. Ucaplah dan nikmatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih serta Tuhan.
Jangan lupa senyum baik. Pengumuman dari Lukas ada tiang minggu dan dilanjutkan dengan tiang Pentekoste. Hari Jumat ada doa siang jam 11. Terus kita berjumpa lagi hari Minggu perayaan ibadah raya hari Minggu biasa jam 4 sore dan Ya, saya coba kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah sore kita pada hari ini. Ya. Haleluya. Kau Tuhan yang kami percaya, Kau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kau punya rencana indah dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau yang menuntun kami di dalam jalan kebenaran Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus pada akhirnya kami sampai di tempat tujuan kami, kehidupan bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari-hari dalam kehidupan kami adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, karena Engkau Tuhan yang telah mengingatkan kami ya Bapa, bahwa Tuhan Engkau selalu menuntun kami di dalam jalan kebenaran Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya.
Saya atau gending kan? Titip ya.